Nah, kerangka kerja dari platform digital itu kita bisa melihat dari 3 bagian ini, yaitu website, sosial media, dan YouTube. Kenapa saya menggunakan ini? Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Bersama saya Edri, dan ini adalah channel YouTube Edri Bro. Yang mana di channel ini saya berbagi bagaimana caranya kita membuat website dengan mudah tanpa Anda harus tahu yang namanya itu coding. Oke, jadi bagi kalian yang belum subscribe, langsung di subscribe saja, karena hal-hal tersebut saya bagi dengan detail di sini. Oke, dan di video kali ini saya akan share kepada kalian yaitu tentang sosial media. Sosial media, Instagram dan juga Facebook. Dan bagaimana cara kita mengelolanya di dalam satu tempat dengan topik sosial media manajemen. Mungkin kalian sudah mendapatkan materi-materi ini di tempat yang lain, namun saya berharap ini bisa menjadi salah satu referensi Anda juga. Oke, baiklah teman-teman, tunggu apa lagi? Simak, mungkin sambil nyemil, karena ini bukanlah tutorial. Ini adalah sebuah pengantar ke dalam sosial media manajemen. Oke, baik, kita langsung saja ke screen laptop saya. Oke, saya langsung saja membuatnya menjadi gede gitu ya, supaya cepat. Kok lama banget? Oke, guys. Nah, jadi di sini judulnya adalah sosial media manajemen. Kita lanjut aja. Nah, di sini adalah sedikit profil tentang saya. Nah, jadi teman-teman, kebetulan saya juga dipercayakan untuk membawakan materi di program literasi digital nasional, tentunya di regional NTT seperti itu teman-teman, dan juga ada di beberapa komunitas ya, dimana di situ saya juga dipercayakan untuk memberikan materi-materi tentang sosial media dan juga pembuatan website pribadi, landing page dan lain-lain. Dan juga di sini kalian bisa melihat bahwa di situ ada semacam sertifikat saya mengikuti yang namanya itu Indonesian Website Awards, dan puji Tuhannya saya mendapatkan juara gitu ya kira-kira untuk kategori website personal di bulan Desember tahun 2020. Bagi kalian yang ingin ikutin, silakan saja diketik di Google IWA 2021. Nah, di sana kalian bisa mendaftarkan website kalian. Semoga kalian berhak juga menjadi pemenang dan mendapatkan yaitu voucher sebesar 5 juta. Ya. Oke, dan juga di sini teman-teman, ini adalah salah satu platform yang bisa kalian jadikan referensi, yang tentunya YouTube saya dan juga website saya. Di YouTube tentunya semuanya itu adalah video, oke? Dan di website saya di sana ada artikel-artikel yang bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian. Oke, baiklah, jangan lupa ya di subscribe. Baiklah, nah di sini sebelum kita masuk ke dalam materi sosial media manajemen, paling tidak kita harus mengetahui kerangka kerja platform digital itu. Nah, kerangka kerja dari platform digital itu kita bisa melihat dari 3 bagian ini, yaitu website, sosial media, dan YouTube. Kenapa saya menggunakan ini? Tentu akan ada perdebatan juga, atau itu salah, ini salah, dan segala macam. Tapi ini menurut versi saya, Edri Pro, yaitu bahwa di platform digital itu yang paling sering digunakan adalah website, sosial media, dan YouTube ya. Nah, jadi si website itu, atau juga kita bisa sebut juga ada marketplace yang adalah salah satu market, itu adalah rumah digital di mana semua produk kita taruh di sana ya, baik itu produk yang fisik ataupun jasa kita taruh di sana. Sosial media dan juga YouTube itu adalah sebuah jembatan untuk mengantar orang ke dalam rumah kita gitu. Karena di rumah kita atau di rumah digital itu di sana semua ada, baik informasi ya, kemudian kontennya kita manage sehingga mereka bisa membacanya dengan baik. Begitu juga di sana juga mereka juga bisa mendapatkan customer support dan lain-lain seperti itu. Oke, dan juga ada sosial media dan juga ada YouTube adalah sebagai jembatan. Nah, kali ini kita akan sama-sama pelajari yaitu sosial media manajemen. Kalau kita bicara tentang sosial media manajemen, maka yang perlu kita ketahui itu adalah satu variabel yaitu manajemen gitu ya. Jadi ada variabel itu manajemen. Manajemen itu adalah bagaimana seseorang itu mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Nah, jadi misalnya kita mengerjakan sesuatu itu kita bisa mengaturnya gitu ya. Kita bisa mengelolanya kayak gitu ya. Jadi manajemen itu ya
bahasa kerennya lah ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan definisi-definisi lainnya di mungkin di YouTube atau di Google atau ya dimanapun lah ya. Jadi kira-kira seperti ini bagaimana kita mengatur segala sesuatu. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan mengetahui bagaimana itu cakupan atau apa sih cakupan dari manajemen sosial media ini ya. Nah, jadi cakupannya yang akan kita pelajari kali ini adalah yaitu kita akan mempelajari apa sih platform sosial medianya, apa fitur-fiturnya, apa toolsnya, dan goalnya itu akan kemana gitu. Nah, di sini platformnya yang akan kita pelajari adalah Facebook dan Instagram, dan juga fitur-fiturnya kita akan mengeksplor dan mengoptimalkan semaksimal mungkin fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan juga tools yang kita pakai ya, yaitu aplikasi atau software pihak ketiga tentunya bukan punya sosial media ini untuk membuat konten, karena dalam sosial media itu kita butuhkan konten untuk mengupload di dalamnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga kita butuh yang namanya goal. Nah, karena di sosial media itu ada tempat di mana kita bisa menaruh link kita di sana ya, di website atau apapun. Saya pikir kalian sudah punya bayangan sampai di sana. Nah, baik, kita akan melihatnya satu persatu. Baiklah. Nah, di sini adalah platform. Nah, platform yang kalian lihat di sebelah kanan ya, ini ya. Ada mockup dari Facebook dan juga Instagram saya. Nah, Facebook dan Instagram yang kalian lihat sekarang ini adalah Facebook dan Instagram bisnis, bukan Facebook atau Instagram yang personal ya. Karena kalau misalnya itu dia personal, saya pikir itu kita tidak bisa menggunakan yang namanya Facebook Business Suite. Ralat saya apabila itu salah. Jadi kalian harus menggunakan yang bisnis ya. Jadi kalau misalnya punya kalian itu masih personal dan ingin menggunakan fasilitas atau ingin menggunakan semua fiturnya mau dioptimalkan untuk keperluan bisnis, maka perlu kalian change atau ganti ke bisnis. Jadi ada dua pilihan, ada satu untuk konten kreator dan ada satu itu juga untuk bisnis yang lain kayak gitu. Nanti tinggal kalian pilih saja seperti apa caranya nanti di video selanjutnya. Dan menurut saya Facebook dan Instagram ini adalah platform yang sangat representatif untuk kita gunakan. Kenapa bukan yang lain? Oke, silakan. Yang saya tahu adalah ini. Yang saya sudah menggunakan sekian lama adalah ini. Seperti itu. Jadi menurut saya ini yang paling representatif. Karena kenapa? Banyak influencer, banyak pebisnis yang menggunakan ini. Kayak gitu ya. Untuk mempromosikan bisnis mereka. Tentunya ini adalah jembatan. Ingat, ini adalah jembatan. Oke, yang berikutnya adalah apa yang perlu kita ketahui sih dari Facebook dan Instagram itu. Apakah Instagram itu sebelumnya adalah milik Facebook dan lain-lain. Nah, apa yang saya dapatkan dari situs seo.co.id ini menuliskan seperti ini. Facebook dan Instagram itu disebut dengan istilah media sosial daring untuk berbagi foto ya. Jadi untuk berbagi foto. Pengertian Instagram merupakan platform berbagi foto dan video secara online dan gratis yang telah diakuisisi Facebook pada 2012. Baik, nah jadi Instagram ini sudah diakuisisi oleh Facebook seperti itu ya. Dan yang kita tahu sendiri juga bahwa demikian dengan WhatsApp ya. Kalau misalnya kita membuka WhatsApp di situ ditulis by Facebook, nggak salah kayak gitu ya. Soalnya ada ingat saya juga agak kurang. Tapi kalau misalnya kalian buka di situ ada tulisan Facebook, nah itu pun sudah diakuisisi. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui platform yang akan kita pakai, sekarang kita harus mengetahui fitur-fitur di dalamnya ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan apabila kita tidak mengetahui fitur-fitur di dalamnya. Nah, di samping saya juga ini adalah mockup yang saya ambil langsung dari internet dan saya taruh di sini, yaitu mockup tampilan dari Facebook Business Suite seperti itu ya. Jadi ada satu platform yang namanya Facebook Business Suite. Kalian bisa dapatkan di Play Store atau App Store juga. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk mengelola sosial media kalian di satu tempat ya. Oke, saya nggak akan sebutin lagi Facebook dan Instagram. Berasa itu diulang-ulang. Jadi untuk mengelola sosial media kalian. Oke, di sini. Jadi namanya itu sudah saya sampaikan bahwa itu adalah Facebook Business Suite ya. Ini memungkinkan kita untuk mengolah
pada satu tempat ya, dan membantu kita untuk menjangkau dan juga mengupdate info-info terkini dari bisnis kita, apapun itu. Selanjutnya kita akan mengeksplor fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama adalah di sini kita bisa melihat yaitu selayang pandang. Ini saya dapatkan dari mana sih? Dari Facebook itu sendiri, yang so copy paste langsung masuk ke sini. Seperti itu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kita bisa melihat selayang pandang ya. Selayang pandang itu seperti overview-nya ya dari Instagram dan juga FB ya. Jadi kita bisa melihat selayang pandang seperti apa performanya ya. Kita bisa lihat langsung insight-nya, kita bisa melihat pemirsanya dan lain-lain. Hanya pada satu tempat seperti itu ya. Jadi kita juga bisa melihat postingan-postingan terbaru yang sudah kita posting, ada berapa like, ada berapa yang dijangkau, kemudian ada yang komentar atau tidak, seperti itu hanya dalam satu tempat. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Jadi selayang pandang itu seperti a summary atau bukan yang detail. Jadi waktu kita klik baru kita akan mendapatkan hal-hal detail selanjutnya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat aktivitas kita pada satu tempat kayak gitu ya. Jadi misalnya ada yang komen di Facebook, ada yang komen di Instagram, kita bisa melihat langsung dari satu tempat dengan klik ya bagian aktivitas. Di situ kita sudah melihatnya kayak gitu. Jadi tidak perlu kita berpindah-pindah, kita buka di Facebook dulu, kemudian kita buka lagi di Instagram. Tentunya pada case-case tertentu mungkin kita harus membuka langsung ke platformnya, tetapi hanya untuk mengontrol, melihat, memanage cukup di satu tempat ini aja. Kemudian apalagi sih yang bisa kita lihat? Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa kotak masuk itu kita bisa melihat secara keseluruhan kotak masuk tersebut. Bahkan kita juga bisa membuat yang namanya tanggapan otomatis kayak gitu ya. Nah, jadi ini menghemat waktu kita untuk kita berpindah-pindah, jadi cukup di satu tempat aja. Selanjutnya di sini juga kita membuat auto response ya. Jadi misalnya kita belum bisa membalas ya, kita belum bisa membalas seperti itu, kita bisa membuat auto response ya. Jadi bagi mereka yang baru pertama kali atau bagi mereka yang setelah 14 hari kalau tidak salah atau 7 hari datang kembali tidak sempat balas, nanti ada auto response yang bisa itu masuk ke mereka. Jadi di situ mereka bisa dapatkan auto response, misalnya thank you, terima kasih sudah memberikan kami pesan, kami akan segera membalas. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian ketahui melalui kami, kalian bisa akses, misalnya kalian bisa cantumkan di situ website, atau mungkin kalian juga bisa dikunjungi tempat bisnisnya. Oke, cantumkan juga alamat, atau juga bisa cantumkan di situ adalah WA kalian ya, website, WA dan lain-lain, sehingga mempermudah mereka. Oke, saya langsung klik atau call to action. Baik, nah di sini juga kita bisa langsung memposting ya, memposting postingan itu sekali ya. Jadi kita bisa mencentang yaitu Facebook dan juga Instagram ya. Jadi kita menulis apapun itu akan secara bersamaan akan publish di dua platform ya, yaitu FB dan juga IG. Nah, waktu kita tulis kita juga bisa melihat yang namanya yaitu adalah previewnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan previewnya. Oke, yang perlu diingat adalah ukuran feed Instagram itu ukurannya adalah 1080 pixel kali 1080 pixel. Jadi dia itu persegi ya, ingat itu baik-baik. Jadi waktu kalian buat kalian harus buat ukurannya itu dia proporsional kayak gitu, sehingga itu kelihatannya bagus pada saat kita preview ya. Jadi di sini kita mengetik semuanya ya, kita bisa langsung preview. Nah, kita bisa ganti, misalnya preview di mana nih? Di Instagram, kemudian di mana lagi? Di Facebook. Nah, preview di Facebook itu ada dua macam lagi. Preview bagaimana waktu orang melihat di menggunakan smartphone, atau bagaimana orang melihat pada saat menggunakan laptop dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi hanya satu tempat, itu aja sih yang mau disampaikan, hanya satu tempat. Kemudian dengan platform ini atau Facebook Business ini, kita juga bisa mengatur yang namanya itu layout dari feed Instagram kita. Nah, kalau kita melihat seperti ini maka kita bisa mengatur. Tentunya layout saya ini mungkin tidak terlalu good looking ya. Nah, oke, seperti itu. Tapi teman-teman, saya mau sampaikan bahwa kalian bisa melihat seperti ini ya, dan kalian bisa mengatur tata letaknya, karena beberapa juga ada jasa-jasa yang menjual
aset-aset desain ataupun template-template desain yang sudah diatur seperti itu. Nah, dengan ini apabila kalian mau mendesain ya untuk feed Instagram, kalian udah bisa atur nih tata letaknya seperti itu ya. Jadi oh iya, nanti feednya postingan ini dulu, yang itu dulu dan lain-lain. Nanti itu kalian mungkin bisa gunakan juga yang namanya itu Adobe XD, itu yang biasa saya gunakan. Oke, jadi di sini kita bisa buat itu. Nah, selanjutnya adalah kita juga bisa membuat yang namanya story ya, lewat. Nah, namanya story. Nah, di sini. Jadi dari satu tempat ini. Nah, ini saya mau up pembuatan story itu dari handphone ya. Nah, sebetulnya dari laptop juga udah bisa. Seperti apa caranya nanti akan kita lihat sama-sama pada saat tutorialnya. Jadi kita juga bisa mengupdate story dari satu tempat kayak gitu teman-teman ya. Dan ingat lagi untuk ukurannya adalah 1080 x 1920 pixel. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa membuat yang namanya sorotan. Nah, perlu diingat adalah untuk membuat sorotan ini teman-teman tidak bisa menggunakan laptop langsung. Yang pasti teman-teman harus menggunakan smartphone untuk itu. Nah, jadi di smartphone itu teman-teman di situ ada yang namanya sorotan yang kalian bisa buat. Nah, sorotan ini fungsinya untuk apa sih? Sorotan ini adalah fungsinya untuk kita menyimpan ya semua arsip-arsip dari story kita. Nah, jadi story itu dia hanya 24 jam ya, 24 jam kayak gitu ada di Instagram kita. Dan setelah 24 jam maka story itu udah hilang. Nah, gimana caranya supaya story itu akan tetap ada? Nah, kita buatkan yang nama highlightnya atau sorotan yang kita bisa cantumkan di situ. Jadi misalnya kalian naikin postingan tentang apa, artikel gitu ya, di story kalian, naikin story itu apa gitu ya. Jadi misalnya pengen mau tetap dilihat, langsung saja dibuat highlightnya seperti apa, nanti kita pelajari sama-sama. Baik, dan di sini juga kita bisa membuat yaitu guide gitu ya. Sorry, pronunciasi kurang bagus, tapi membuat kayak macam petunjuk ya. Jadi di dalam Instagram itu juga ya, Instagram itu juga teman-teman bisa membuat guide. Tentunya fitur-fitur ini sorotan, dan yang satu ini kita memang harus membuka. Jadi saya bilang dalam kasus tertentu atau ya dalam kondisi-kondisi tertentu tentunya tidak bisa menggunakan yang namanya Facebook Business Suite. Dan saya harapkan semoga ini udah bisa ada karena story-nya udah ada gitu ya. Mulai sekarang udah banyak sekali updatean, bahkan Reels itu juga udah ada, tapi dia hanya 30 detik ya, hampir sama kayak TikTok. Facebook sudah buat. Nah, di sini petunjuk-petunjuk itu kita bisa buat semacam kayak kita bisa menambahkan postingan-postingan ya, baik postingan kita atau postingan orang lain, kita bisa membuat alurnya kayak gitu. Kita bisa membuat alurnya semacam kayak sebuah artikel begitu. Jadi kita bisa menulis banyak hal di dalam petunjuk tersebut ya, yang kita bisa membuat ya. Jadi seperti kerangka sebuah topik ya, dan postingan kita itu kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya kalian tidak tahu seperti apa, seperti yang di mockup di sini, kalian bisa lihat, kalian juga bisa kunjungi Instagram saya di edripro.me dan bisa melihat semuanya di sana ya. Dan kalian bisa buka, klik di sana, oh seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Tutorialnya akan kita pelajari bersama di video yang lain. Kemudian, nah ini lagi yang paling menarik nih teman-teman. Yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa mengatur jadwal postingan. Nah, jadi misalnya kita sudah membuat banyak sekali aset desain. Nah, tidak mungkin dong hari ini kita mau posting, hari ini baru kita buat. Kita bisa membuat schedule, misalnya postingannya besok gitu ya. Tapi kita udah posting hari ini, tapi dengan membuat jadwal postingan atau jadwal publishnya itu kapan. Kenapa? Dengan begini kita mampu juga memanage atau lebih efisien gitu ya waktu-waktu kita, sehingga kita tidak harus melakukannya oke hari ini baru buat, besok baru buat, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita buat sekarang untuk beberapa hari selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi di sini sudah ada yang namanya kalender konten ya, sudah bisa dibuat nih, ada kalendernya nih, kalendernya gitu. Bahkan ada yang menjual dan saya udah pernah beli, yaitu kalender konten, yang mana itu bagus dan baik sekali
kalian gunakan untuk diterapkan pada kalender postingan dari Facebook Business Suite ini, seperti itu ya. Nah, jadi ini ada di Facebook Business Suite. Oke, baik. Selanjutnya, di sini juga kalian bisa melihat insight ya. Kalian bisa melihat insight. Insight yang ada di sini teman-teman adalah insight dari FB dan IG. Nah, jadi kalian bisa melihat dari satu tempat dan kalian bisa menganalisa, dan juga nanti di situ kalian juga bisa melihat rekomendasi dari Facebook itu sendiri. Apabila ada rekomendasi, mereka bilang oke, iklankan karena Anda mempunyai kesempatan untuk menjangkau sekian orang kayak gitu. Jadi kalian bisa melihat dari satu tempat. Oke, cakupan berikutnya adalah tools. Nah, saya tools ini penting banget teman-teman. Kenapa penting? Karena di dalam sosial media itu kita harus memposting yang namanya konten, baik foto, video, dan lain-lain. Kita harus nulis dan lain-lain. Nah, kita butuhkan yang namanya tools yang mudah kita gunakan untuk membuat konten tersebut. Nah, di sini kalian udah lihat sendiri, yaitu Canva. Nah, dengan Canva ini teman-teman kalian bisa akses dari mana saja. Ini mockupnya saya langsung ambil dari officialnya, website officialnya kayak gitu ya. Jadi saya langsung copy paste di sini, menunjukkan bahwa di sini kita bisa mengakses dari semua perangkat atau device, baik itu laptop, tablet, smartphone. Kita bisa mengaksesnya dari sana begitu teman-teman. Jadi tidak repot-repot lagi kita mengaksesnya, karena ini juga sudah mobile friendly banget kayak gitu. Kemudian di sini di Canva ini juga ya, itu yang paling saya sukai, karena di sini kita juga bisa memilih kira-kira apa sih yang akan kita mau buat gitu ya, untuk taruh di platform mana nih ya. Jadi tadi saya kan sampaikan tuh ukurannya sekian-sekian. Nah, di Canva ini Anda tidak perlu mengetahui ukurannya berapa kali berapa dan lain-lain. Karena kenapa? Karena di sini kalau misalnya kalian pilih, kalian bisa memilih misalnya kiriman ke Instagram, kiriman ke Facebook, untuk cerita Instagram atau story itu maksudnya ya. Nah, lain-lain itu sudah ada gitu. Jadi tidak perlu lagi berapa kali berapa ya. Nah, jadi langsung saja kayak gitu ya. Jadi ini enak banget gitu loh. Jadi kalian nggak harus menjadi seorang desainer gitu, untuk bisa membuat ini. Oke, baik. Nah, ini untuk feed Instagramnya ada sekian banyak nih. Kalian bisa gunakan secara gratis. Nah, jadi kalian bisa gunakan itu dengan cara ya mengganti tulisannya, atau kalian bisa melakukan replace ya. Jadi bisa mengganti foto dengan foto kalian sendiri, kalian bisa upload di dalam. Oke, nah ini adalah untuk story-nya. Jadi kalian bisa masuk dan melihat begitu banyak pilihan teman-teman ya. Oke, ini bukan feed ya, itu salah tulis. Harusnya story Instagram template kayak gitu. Nah, di sini yang berikutnya adalah goals-nya. Goals-nya itu apa sih teman-teman? Goals-nya tentunya kita mengarahkan orang itu ke link kita. Dan tadi kalau masih ingat di bagian depannya adalah kerangka kerja dari platform digital. Nah, kita mengarahkan orang untuk mengklik link yang ada di platform sosial media kita kayak gitu, supaya kita mengarahkan mereka langsung ke rumah kita, di rumah kita kayak gitu ya. Nah, link saya itu saya membuat atau mengcustom yang namanya itu Linktree atau Smart Link kayak gitu, atau pohon tautan lah kayak gitu ya. Jadi ini bukan brand tertentu, dan di sini saya akan beritahukan salah satu brand yang bagus kalian gunakan untuk membuat Linktree, dan itu ada gratisannya dan keren banget menurut saya. Dan saya udah buat juga tutorialnya, nanti bisa dicek aja, klik aja di atas kayak gitu, atau nanti lihat di kolom deskripsi. Nah, platform yang saya maksud itu adalah untuk goalnya itu adalah Taplink ya. Jadi ini platform yang menurut saya sih bagus dan keren banget ya teman-temannya. Jadi kalian bisa gunakan ini aja gitu. Ini sudah sangat bagus sekali, karena dengan ini kalian juga bisa membuat yang namanya itu FAQ atau Q&A ya. Bisa membuat Q&A di situ. Dan wow, menurut saya ini keren banget. Jadi kalian bisa cek saja di channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan apabila itu bermanfaat tolong di-share saja, dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya agar video-video terbaru dari saya kalian bisa dapatkan dengan mudah kayak gitu. Dan juga
juga jangan lupa di subscribe ya. Itu aja permintaan dari saya, dan di video selanjutnya kita akan sama-sama belajar yang namanya itu adalah masuk ke dalam teknis-teknisnya atau tutorial. Oke, jadi sampai jumpa lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.